Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini aku akan melanjutkan materi seputar algoritma dan pemrograman, judulnya percabangan. Oke. Pengertian dari percabangan ialah struktur yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Program mengecek kondisi jika benar, true, atau jalur tertentu dijalankan. Tapi kalau jika salah, false, nah jalur lain dijalankan. Percabangan membuat program tidak berjalan satu arah aja. Di sini ada analogi percabangan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari nih ya. Jika hujan, membawa payung. Jika tidak hujan, tidak membawa payung. Sama seperti program yang memilih tindakan berdasarkan kondisi. Nah, fungsi percabangan itu digunakan untuk membuat program lebih interaktif, mengambil keputusan secara otomatis, menyesuaikan program dengan kondisi pengguna. Nah, contoh penggunaannya itu biasanya bisa dipakai untuk login akun, terus penentuan nilai lulus, menu aplikasi, kayak gitu. Nah, percabangan itu ada 3 ya. Yang pertama, kita akan bahas percabangan if. If itu artinya kan jika ya. Jadi percabangan if itu digunakan untuk satu kondisi. Ingat, percabangan if itu digunakan hanya untuk satu kondisi. Contoh di sini ada contoh yang aku ambil dari bahasa pemrograman Python. If nilai lebih besar sama dengan 75, print lulus. Kenapa gitu? Ini tergantung sama kita maunya kayak gimana. Misalkan kita mau nilai lebih besar dari 75 itu dinyatakan lulus kayak gitu. Nah, itu percabangan if akan bekerja seperti itu. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka perintah dijalankan. Oke, sekarang lanjut percabangan if else. If else itu digunakan untuk 2 pilihan kondisi. Kalau if tadi untuk satu kondisi, kalau if else digunakan untuk 2 pilihan kondisi. Nah, contohnya ada di sini nih. If nilai lebih besar sama dengan 75, print lulus. Else, print tidak lulus. Kenapa else? Karena tidak sesuai perintahnya tuh tidak terpenuhi gitu, kondisinya tidak terpenuhi, dia nggak lulus gitu. Kalau misalkan dia nggak lulus berarti nilai itu lebih kecil dari 75 kayak gitu. Nah, jika kondisi benar perintahnya if, jika salah berarti perintah else. Kenapa ini benar? Karena dia lebih besar dari 75. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 75, berarti dia perintahnya jadi else atau salah. Oke. Sekarang masuk ketiga yaitu percabangan if, elif, else. Yang itu digunakan untuk lebih dari 2 kondisi. Jadi bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh, di sini ada if nilai lebih besar sama dengan 85, dia kategorinya A. Elif nilai lebih besar sama dengan 75, berarti kategorinya dia B. Else print C. Kenapa dia C? Karena nggak ada di sini. Dia berarti kurang dari 75 kayak gitu. Nah, program mengecek kondisi dari atas ke bawah. Ini karena kondisinya dia lebih dari 85, jadi dia dikasih A. Kalau dia lebih besar dari 75 berarti dia B. Kalau kurang dari 75 berarti dia hasilnya C. Begitupun ke bawahnya juga kayak gitu ya. Nah, sekarang masuk ke switch case atau match. Nah, ini tuh digunakan untuk menu atau banyak pilihan. Kalau yang di sini karena ini di Python ya, jadinya pakai match. Setahu aku soalnya kalau switch itu ada di Java atau JavaScript, aku kurang tahu. Kalau case itu aku juga kurang tahu di mana. Nah, ini itu digunakan untuk menu atau banyak pilihan. Contohnya nih match menu case 1 print lihat data, case 2 print tambah data, case 3 print keluar. Nah, jadi ini tuh kayak
untuk penulisannya tuh biar lebih rapi. Untuk pilihan menu kayak gitu kan biasanya menu suka ada kayak dilihat nih datanya ada apa aja, terus di situ data yang mau kita tulis tuh apa, baru nanti keluar kayak gitu. Nah, cara kerja percabangan. Yang pertama, program itu bisa membaca kondisi. Kayak tadi ada kondisi lulus, tidak lulus, kondisi A, B, C, dan lain-lain. Nah, terus ini yang kedua ada mengecek nilai true atau false. Benar atau tidak kondisi itu. Yang ketiga, menjalankan perintah sesuai kondisi. Yang keempat, kondisi lain dilewati. Nah, kesimpulan dari percabangannya itu ialah percabangan pengambilan keputusan dalam program. Membuat program lebih cerdas dan fleksibel. Nah, bentuk umum if else, if else, terus switch atau match. Kayak gitu. Nah, jadi penulisan percabangan ini tuh bisa lebih rapi ya kalau misalkan kita pakainya sesuai ya. Jadi kayak program tuh lebih kelihatan ya ini tadi lebih cerdas, terus lebih kelihatan fleksibel dan lebih rapi dalam codingannya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan materi dalam percabangan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.